dan selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kalau Tuhan masih memberikan kekuatan, kesempatan, ada kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar untuk kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita dengan penuh kerinduan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam kami memuji-Mu, kami menyembah.
perlindungannya. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan. Di mana saja kita saat itu berada, apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan, haleluya, apa saja yang sudah kita nikmati, ingat itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan luputkan dari mara bahaya. Tuhan beri kesembuhan saat kita sakit, saat kita lemah dikuatkan, haleluya, saat susah dihiburkan, saat putus asa diberi pengharapan. Sehingga saat ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kasih Tuhan, setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita patut bersyukur, haleluya, berterima kasih, haleluya, haleluya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Walau ada masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, kelemahan, Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap memperhatikan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kita punya hati, keinginan yang lebih lagi, tinggal bersama Engkau, berdiam di bawah kaki Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita merindukan untuk lebih dalam lagi merindukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, sebab Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Lebih mengasihi Dia, haleluya, lebih lagi mentaati akan firman Allah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti mengajarkan. Saat kita sakit, Tuhan pasti menyembuhkan. Saat kita lemah, Tuhan pasti memberi kekuatan. Oh, haleluya. Saat putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Satu hal yang merindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat
semakin hari kami semakin merindukan Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi, lebih setia lagi, lebih taat lagi, sehingga Engkau boleh lebih lagi mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tiada kasih yang abadi, tiada kasih yang kekal, tiada kasih yang setia seperti Engkau. Kasih suami, istri, anak, mantu, cucu, semuanya terbatas. Namun kasih-Mu Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami semua harus mengasihi Engkau, lebih cinta lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu menaungi tempat ini, menjamah kami, masuk dalam hati jiwa roh kami, memberikan kami kebebasan, kekuatan untuk memuji menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba pelayan yang sedang bertugas pada pagi hari ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kau sucikan, kuduskan oleh darah-Mu. Ampuni dosa salah kami, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Basuhlah Tuhan dalam darah-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami boleh memperkenan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu beracara pada pagi hari ini, menjamah kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu. Izinkan mereka bersama kami Tuhan, boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, kita mau nyanyi yang pertama. Yang tak dapat
Kita mau lihat dari selanjutnya, saya udah bagi berdiri. Dalam
kami pada pagi hari ini tidak sia-sia. Sebab kami yakin Engkau hadir di sini. Haleluya. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memperkenan hati-Mu. Apa yang dari keinginan, kerinduan, kebutuhannya, Tuhan, biar Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami semua pada pagi hari ini siap menerima berkat firman Allah. Kami mau memelihara hati, pikiran kami, untuk mengkonsentrasikan diri kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau jawab setiap masalah, persoalan dan kebutuhan kami. Haleluya. Yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang memiliki jalan yang buntu, Tuhan yang membukakannya. Terima kasih Tuhan. Yang kekurangan, Tuhan memberkatinya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Menyatakan isi hati-Mu, apa yang Kau mau Tuhan, untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat kami, memberi kekuatan, memberikan iman kepada kami untuk percaya dan taat akan firman Allah, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sekarang. Puji Tuhan, kita masih mendapatkan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita gunakan ya, istilahnya kesempatan di dalam kesempitan ya. Kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita boleh mempersiapkan kehidupan kita ini untuk lebih lagi ya, untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu ingin memberkati kita ya. Bukan asal cukup atau pas-pasan, tapi Tuhan ingin memberikan yang lebih ya. Siapa di sini kalau bekerja ya, atau usaha sendiri kepingin dapat penghasilan yang biasa-biasa, cukup atau pas-pasan atau lebih? Saya yakin kita semua kepingin dapat lebih ya. Sebab apa? Ya Tuhan ingin kita ini lebih. Tuhan tidak ingin kita ini ya jadi biasa-biasa, tapi lebih. Kita seringkali mendengar ayat lebih dari pemenang ya. Menang aja sudah syukur. Tapi kalau lebih dari pemenang itu, kalau tinju yang dikatakan lebih dari pemenang itu apa? Musuhnya itu dipukul 1 kali knock out. Itu lebih daripada pemenang. Bukan selisih angka 50 banding 30. Itu menang tipis mungkin ya, itu petinju. Kalau olahraga yang lain lebih dari pemenang itu bukan sekali menang, besoknya tahun depan kalah. Tapi Tuhan ingin, kalau kita pernah mendengar Rudi Hartono 7 kali berturut-turut jadi juara bulu tangkis, itu luar biasa. Tapi tidak bisa terus. Sudah tua tambah tua, kekuatan kesehatannya merosot, kalah sama yang muda-muda. Ya. Tapi di dalam Tuhan lain, kita bisa diberi kemenangan terus menang. Seperti Daud kalau perang ya. Kalau saudara baca Alkitab, Daud itu kalau perang istilahnya tidak pernah kalah. Kok bisa? Itu namanya lebih daripada pemenang. Bagaimana dengan kehidupan kita ya? Mungkin hari ini kita menang melawan tipu muslihat iblis, melawan persoalan, masalah, sakit, penyakit, melawan jengkel, mangkel, pegel, kita menang. Tapi besok bagaimana? Nanti siang bagaimana? Tidak usah besok. Pulang dari tempat ini, pulang sampai di rumah ada masalah. Apa kita bisa menang? Bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa tetap damai sejahtera. Itu menang. Nah itu harus terus dipelihara. Memang bukan pekerjaan yang mudah. Ya.
Kalau olahraga aja itu perlu latihan, tidak henti-hentinya untuk jadi pemenang. Tapi itu terbatas. Ya. Dan rohani kita lebih daripada olahraga. Ya. Pernah beberapa tahun yang lalu seringkali saya saksikan kalau saya kepingin jadi juara lomba lari 17 Agustusan mulai dari kecil, itu latihannya tidak gampang, saudaraku. Menang satu kampung, satu RT aja itu tidak mudah. Ya. Bangun pagi lari satu putaran itu kira-kira hampir 10 kilo itu satu hari dengan ritme yang pelan. Besoknya ditambah dengan ritme yang agak cepat, semakin cepat. Dan apa akhirnya? Waktu pertandingan menang. Tapi nyatanya saudaraku, tahun depannya ya, saya pikir wah tahun lalu aku menang, tahun ini pasti menang. Tidak latihan saudaraku. Apa itu terjadi? Keok, ngerti keok? Kalau ayam tuh tarung tuh mati. Satu kali putaran, belum satu kali putaran. Ini lutut ini rasanya mau lepas. Jantung dada ini rasanya mau meledak. Nggak kuat. Karena nggak latihan. Oh sangat malu sudah. Betul-betul sangat malu. Tahun lalu juara, tahun ini keok. Belum satu putaran. Sudah gagal. Nah saudaraku, bagaimana dengan iman kita? Tidak cukup. Hari ini ibadah kita 1 jam itu firmannya cuma berapa menit. Kalau di rumah tidak baca firman, kalau di rumah tidak mengulangi lagi atau mendengar firman yang lain, itu gampang keok. Pasti, bukan gampang, pasti. Sebab kekuatan itu hanya dalam firman. Ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan ingin kita memiliki lebih. Ya, lebih. Tuhan yang memiliki kelebihan itu. Dan kita harus lekat sama Tuhan. Erat sama Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita memiliki kelebihan yang Tuhan punya. Bukan kelebihan kita. Kelebihan kita, kekuatan kita terbatas. Kepandaian kita, kekuatan kesehatan apapun terbatas. Tapi kelebihan daripada Tuhan tidak terbatas. Ini kehendak Tuhan, ya. Haleluya. Kita baca Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Saya bacakan semua ayatnya saja ya. Dari yang 10a itu yang datang dalam kehidupan kita, yang ada di dunia ini bukan hanya Tuhan, tapi iblis itu juga ada. Ya. Sebab itu kita harus hati-hati. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri apa? Pencuri datang. Pencuri itu juga datang. Iblis itu juga datang. Yesus juga datang. Sama-sama datangnya. Tapi yang satu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus itu dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Ini segala kelimpahan. Beda, yang satu menghancurkan, ya, negatif, yang satu positif. Ya, jadi kalau kita mau pilih mana? Di tengah-tengah, tidak bisa. Salah satu sudah. Iblis atau Yesus, setan atau Tuhan. Ya, tannya sama, setan, Tuhan. Bagaimana kita pilih di mana? Tidak boleh di tengah-tengah, tidak bisa di tengah-tengah. Ya, haleluya. Jadi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Ya. Iblis datang juga bisa memberikan kelimpahan. Orang kalau tidak percaya Yesus, cari pesugihan sama setan, sama iblis, ke dukun, bisa kelimpahan enggak? Oh bisa, banyak. Tapi ujungnya menuju neraka, maut. Lain sama Yesus. Ya. Yesus memberikan kehidup dan berkelimpahan. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau kita diberkati Tuhan, tapi banyak susah payah ikut, hati-hati. Dari mana itu? Itu belum tentu dari Tuhan.
Sebab Tuhan bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Ya. Saudara kalau lihat orang kaya, lihat oh enak ya orang itu ya, naik Mercy, naik BMW, naik Rolls Royce, rumahnya bagus gede. Saudara tidak tahu dalamnya. Saudara tidak tahu kesusahannya. Kalau banyak kesusahan di situ, banyak masalah di situ, itu bukan berkat Tuhan. Jadi saudara jangan meri, jangan iri terus. Tuhan aku kok gak diberkati kok seperti itu. Wah keliru saudara. Belum tentu orang kaya itu tidak ada kesusahannya. Banyak kesusahannya, banyak masalahnya. Ya. Jadi saudaraku, mari biarlah kita hidup seperti apa yang kita ada, asal kita hidup cocok dengan firman. Itu bahagia. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita, ya. Haleluya. Saya tidak cerita banyak tentang iblis ya, waktunya ada habis. Pokoknya kita itu tidak mau ya, berkat-berkat dari iblis. Tipuan iblis, iming-iming iblis, usaha-usaha pekerjaan yang tanpa kebenaran firman Allah, hidup yang tanpa kebenaran firman Allah, itu nanti semuanya jadi miliknya iblis. Ya. Haleluya. Tapi kita mau hidup dalam kebenaran firman Allah. Dia datang supaya kita memiliki hidup dan dengan kelimpahan. Nah, saudaraku, seringkali ayat ini orang punya prediksi kelimpahan jasmani. Ya. Wah, kalau gitu Tuhan datang supaya aku jadi kaya ini. Ya. Ikut Tuhan jadi kaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut aku jadi kaya. Kaya atau tidak kaya, atau miskin atau sederhana, itu nanti urusannya Tuhan. Ya. Tuhan bilang ikut aku dapat selamat. Amin. Apa arti kekayaan ini kalau jiwamu binasa? Ya. Dapat semua. Ikut iblis masuk neraka akhirnya. Sebab apa? Oh nanti kalau di tengah-tengah waktu aku diberkati, di tengah-tengah hidupku, aku tak kembali sama Tuhan, tak sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, tidak segampang itu kita katakan. Kalau sudah diikat sama mamon, sama uang, sama berkat, sama kekayaan, mau lepas itu tidak mudah. Itu bukan perkara yang ringan. Ya. Hanya mungkin ada 1-2 orang yang dipanggil Tuhan keluar dari zona nyamannya. Mungkin itu direktur, itu dokter yang berhasil, itu bisa keluar, bisa meninggalkan pekerjaannya, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Itu cuma berapa orang yang bisa seperti itu, karena panggilan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kelepasan yang dilepaskan oleh Tuhan. Kalau tidak bisa, saudaraku. Enak nyaman kok, buat apa pelayanan Tuhan? Ya, repot-repot, menderita, kekurangan, sengsara dan macam-macam. Karena sudah nyaman, ya, diikat sudah, ya. Jadi tidak mudah ya, untuk bisa lepas dari zona nyaman. Oleh sebab itu saudaraku, mari Tuhan datang ke dunia ini dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya, hidup ini jadi berarti. Ya. Bukan untuk diri sendiri, hidup ini bagi banyak orang, hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu hidup yang berkelimpahan, bisa berbagi, bisa memberi, ya, bisa saling menasehati, bisa saling menolong, ya, walaupun mungkin tidak seberapa dengan harta kita. Itu namanya kelimpahan. Haleluya. Jadi kalau mau menolong, mau membagi, mau memberi, mau mempersembahkan kepada Tuhan, tidak tunggu kaya, tidak. Apa yang ada, punya keinginan, kerinduan dilakukan, itu namanya kelimpahan. Sebab berkat kita nanti di sorga, Tuhan kembalikan di sorga nanti, itu dari hasil penaburan di dunia. Kekayaan kita itu bukan yang kita simpan, tapi kekayaan kita itu yang kita taburkan. Itu perhatikan. Bukan invest kita di bank atau rumah, pabrik, mobil, tidak, emas, perak, ya, tapi yang kita persembahkan kepada Tuhan, kepada sesama, kita tabur dengan tulus, suci, murni, itu menjadi tuaian milik kita. Itu nilai lebih. Haleluya, puji nama Tuhan.
Haleluya. Jadi saudaraku, dalam perikop Yohanes pasal 10 ini, kalau saudara baca pasal 10 ayat di atasnya itu ada tulisan gembala yang baik. Ini. Gembala yang baik. Yesus datang sebagai gembala yang baik, menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi nilai yang tertinggi itu apa? Nyawa. Profesor yang paling botak sekalipun tidak bisa bikin satu helai rambut. Itu namanya profesor kan pinter. Suruh bikin satu tetes darah aja tidak bisa. Bikin tetes satu helai rambut aja tidak bisa. Apalagi nyawa. Ya. Haleluya. Jadi gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, supaya kita selamat. Ya. Supaya kita percaya kepada Tuhan, kita dapat keselamatan, mempunyai hidup. Hidup ini jadi berarti. Ya. Haleluya. Kalau Roh Kudus berbicara itu saudaraku ya, waktu untuk menyampaikan firman Allah tidak cukup. Hidup ini jadi berarti. Waktu saya mulai beranjak, mulai masuk kerja, ya lulus dari STM, ya, saya ini cuma lulusan STM, ya, saya itu pernah merenungkan hidup ini apa sih artinya. Hidup dari bayi kecil terus dibesarkan sekolah, yang bisa kuliah, ya, kemudian selesai bekerja, habis bekerja rumah tangga, punya anak, punya mantu, punya cucu, tua, akhirnya apa? Mati. Cuma itu dok. Apakah hidup cuma itu aja? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau hidup coba seperti ini, saya kepingin mati sekarang aja Tuhan. Sama, cuma tinggal nunggu waktu. Urut-urutannya itu ditunggu sampai mati. Gak apa artinya hidup ini. Lewat beberapa waktu saya setia sama Tuhan sebagai kaum muda, sungguh-sungguh saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tahun sekitar 78, tahun 78, 79. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup ini jadi berarti. Saya pikir, wah hidup tidak ada gunanya lah. Berbuat baik, berbuat ini, akhirnya toh mati. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup ini tidak sampai di situ. Hidup ini bisa berguna bagi banyak orang, bisa melayani Tuhan, bisa melayani sesama, ya, bisa bekerja buat Tuhan, haleluya, bisa menjadi saksinya buat Tuhan, bisa melayani Tuhan, dan sampai terjadi sampai saat ini. Itu kemurahan Tuhan, amin. Jadi berarti, ya, kalau Tuhan izinkan gereja ini bisa berdiri sampai saat ini, mulai tahun 89, berapa tahun sampai sekarang ini, ya. Itu kemurahan Tuhan. Ya. Waktu zaman-zaman yang nggak enak itu, ada persekutuan dilarang, ada mau buka gereja ditutup. Tahun sekitar tahun 90-an begitu, 90 sampai 2000. Tapi oleh kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, tempat ini tetap berdiri sampai saat ini. Oleh karena Tuhan. Walaupun jemaatnya tidak sampai luber-luber, ya, paling banter penuh, paling sedikit satu orang. Pernah ada cuma satu orang datang. Kalau nggak salah ya waktu hari-hari raya seperti kemarin itu sudah. Ya. Tapi kita boleh tetap melayani Tuhan sampai sekarang. Ya, haleluya. Tuhan datang supaya kamu memiliki hidup jadi berarti. Bagaimana kehidupan saudara? Sudahkah hidup saudara berarti? Bagi keluarga, bagi orang sekantor, bagi teman sekolah, ya, berbuat baik, menolong orang lain, mendoakan orang lain, ya, membantu, mendoakan, itu berarti. Ya, buat orang tua, buat keluarga yang belum percaya, mungkin adik itu kakak, atau orang tua atau mertua, itu tugas kita. Jadikan hidup kita berarti. Kalau kita bisa memenangkan satu jiwa, waduh, hati itu rasanya senang. Saya ingat kemarin diingatkan isi saya, ada seorang hamba Tuhan, adiknya meninggal,
hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, ya gerejanya mungkin 5-10 kali lebih besar dari ini. Ya. Diingatkan itu anaknya pendeta itu meninggal. Ya. Kemudian saya ingat, iya, saya dulu pernah mengajar dia jadi guru sekolah minggunya. Dia jadi hamba Tuhan yang besar. Ya, haleluya. Ya. Bukan bangga-banggaan, tapi ada rasa bangga. Betul enggak? Kalau kita sudah pernah menolong orang, ya kita enggak nuntut apa-apa, tapi oh iya, saya dulu pernah ya menolong dia, pernah melayani dia, sekarang dia dipakai Tuhan. Itu ikut senang. Amin. Jadi berkat. Haleluya. Dan waktu saya beribadah juga ada bekas anak sekolah minggu ya. Saya sudah lupa ya, sebab namanya ngajar sekolah minggu kan banyak anaknya ya. Ingat saya ingat siapa ya? Saya dulu diajar ya di sekolah minggu ya di gereja Mojopahit. Saya ingatkan, oh ya. Setia sampai sekarang. Ya. Itu menyenangkan sekali. Haleluya. Itu namanya kita mengalami hidup jadi berarti. Jadi mari saudaraku, jangan hidup kita tidak jadi berarti. Ya, di gereja GBPS Terpodo ini kalau dihitung yang meninggal mungkin sudah 20 atau 30 orang. Ya. Itu seusia pantarannya Pak Hadi, Bu Asmadi, ya. Orang-orang Tropim, Tropas, itu banyak sekali itu. Ya. Kira-kira 30 yang sudah meninggal, yang tua-tua. Nah, apakah pelayanan kita sia-sia? Enggak, semua dihitung, dicatat sama Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan datang supaya kita memiliki hidup juga kelimpahan. Limpah ini apa? Semua orang kepingin kelimpahan berkat uang. Tapi ukuran Tuhan bukan di situ, keliru itu. Kelimpahan itu kelimpahan perkara rohani. Limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan iman, ya. Limpah dengan pengetahuan firman, limpah dengan hikmat Allah, limpah dengan ketaatan, kesetiaan, kesungguhan. Itu hal-hal rohani yang diminta oleh Tuhan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah, nanti semua ditambahkan. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, nanti apa yang Tuhan perlu ditambahkan. Itu sebatas kita mampu. Misalnya saudara, ya, si A mampu pegang uang 500 juta, Tuhan berkati. 500 juta nggak neko-neko, nggak cari cewek lain, nggak cari istri lain. Diberkati. Yang satu cuma bisa terima 10 juta, dikasih lebih, sudah nggak karu-karuan, dipakai buat ini, tiap hari shopping, nggak kira diberi. Sebab Tuhan itu maha tahu. Si A kuatnya itu mikul 10 kilo, si B 20 kilo, si C 30 kilo. Itu nanti berkat itu dicurahkan kepada masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kalau diberi lebih, Tuhan melihat, oh tak kasih lebih ini jalannya mencong. Daripada dia hilang nanti, kesasar, tersesat, tak kasih pas saja. Kekuatannya berapa? 10 juta, 1 bulan dikasih 10 juta. Saudara mau berapa? Ya. Tuhan nanti bisa beri, tapi sesuai kemampuan masing-masing. Tuhan, aku kok coba dipercaya segini. Ya itu kemampuanmu di situ. Kadang-kadang kita minta lebih. Kita tidak mengerti kita minta lebih. So saya ngake Tuhan, saya ngake. Ya. Orang Pak Adi pernah bilang kemberkan berkat gak iso tangi. Keambuhan berkat gak bisa bangun. Sudah mau keambuhan berkat? Gak bisa bangun, mau. Ya, tapi kalau diberkati sampai gak bisa bangun, ya buat apa? Ya, haleluya. Di dalam Amsal dikatakan, itu di situ ada ayat mengatakan, berikan aku bagianku. Ya.
Jangan jadikan aku miskin supaya aku tidak minta-minta ngemis mempermalukan nama Tuhan. Jangan beri aku kekayaan yang besar sehingga aku lupa kalau itu dari Tuhan. Berikan aku secukupnya bagianku. Itu yang terbaik. Ya. Tapi banyak orang tidak mau, minta lebih, ya toh. Jasmani minta lebih, hidup minta lebih, ya. Tapi rohani tidak mau lebih, ya, ini tidak bisa. Ya bisa saja, tapi hati-hati, itu dari iblis. Tuhan tawarkan, kamu mau lebih, ikut aku, terus tidak repot-repot. Itu di dalam Matius 4 dan Lukas pasal 4. Yesus diiming-iming sama iblis. Kalau kamu mau menyembah aku, seisi dunia ini tak berikan. Ya. Padahal seisi dunia ini miliknya siapa? Aslinya ya miliknya Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu dikuasai oleh iblis. Ada di tangan iblis. Iblis bisa memberi kekayaan berapa saja. Seisi dunia dia bisa beri. Ya, itu sudah nanti baca di Matius 4 semua, ya. Lukas pasal 4, pencobaan Yesus. Itu iblis mencoba seperti itu, ya. Haleluya. Dan Tuhan tidak ingin kita terjerumus dalam iming-iming dari iblis ini. Tuhan ingin supaya kita, ya, hidup dalam kelimpahan, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus. Itu harus limpah dulu, ya. 2 Petrus, ya, lanjut. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini, ya. Tuhan mau kita mengenal Dia sampai dengan segala kelimpahannya, ya. Mengenal Yesus, ya. Haleluya. Itu bertambah-tambah. Nanti saudara baca di rumah, ya, ayat yang ke 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sudah mulai baca, ya. Ayat sampai 3 sampai yang ke-11. Ya. Tambah pengetahuan tentang firman, ya. Tambah kesungguhan lagi menyelidik firman, membaca firman, merenungkan firman. Ya. Itu yang harus bertambah-tambah sampai menjadi berlimpah-limpah, giat dan berhasil. Jadi keberhasilan, hidup berkelimpahan, keberhasilan itu di dalam Tuhan harus dimulai dari hal rohani. Perkara-perkara rohani, pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Kita melihat Yusuf, ya. Yusuf itu mulai kecil sudah takut akan Tuhan. Memang mimpinya tidak langsung jadi, ya. Mimpinya indah, ya. Matahari, bulan, bintang, ya, 11 bintang itu menyembah Yusuf, menyembah bintangnya Yusuf begitu, ya. Terus bulir-bulir gandum itu beberapa itu tunduk kepada bulir gandumnya Yusuf. Itu kalau kita mereka-reka itu gampang. Semua mungkin bisa. Oh, nanti keluarganya nyembah punya Yusuf ini. Ya, itu penilaiannya gampang. Memang tidak langsung jadi, ya. Malah Yusuf dibenci, kakak-kakaknya dimasukkan sumur, dijual, masuk penjara. Loh, kok gak enak? Ya, itu kuncinya hidup berkelimpahan. Jadi kalau kita mau hidup berkelimpahan, tidak mau sorok, tidak mau sengsara, itu yang cuma ngabak namanya, ya. Cuma diangan-angan. Tapi prakteknya itu memang seperti itu. Akhirnya bagaimana? Betul-betul saudara-saudaranya Yusuf datang kepada Yusuf, menyembah Yusuf. Bapaknya juga menyembah, ya. Ibunya mungkin sudah meninggal, ya.
Jadi tidak di situ ibunya tidak ditulis ya, menyembah Yusuf. Ya, ini saudara, hidup yang berkelimpahan, mengenal mulai kecil sudah kenal Yesus. Ini Yusuf takut sama Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya semua. Haleluya. Jadi pengenalan akan Tuhan. Nanti yang lain itu cuma tambahan, ya, cuma imbuhan, ditambahi. Kamu kurang tak? Ya, tak tambahi. Ya. Haleluya. Mungkin orang bekerja ikut orang, ya, bosnya tanya, kamu istrimu satu, anakmu berapa? Sudah sekolah, sudah kuliah, ya, atau belum? Kira-kira bayaranmu cukup tak? Ya, mungkin orangnya sungkan, ya diam aja. Ya, kira-kira dipikir sendiri sama bosnya, oh pasti kurang. Ditambahin enggak? Bos yang baik pasti ditambahin. Kita tambahin. Karena kamu sudah setia, sungguh-sungguh, rajin, tidak telatan, ya, tidak bolosan, ya, kerjanya tidak sambi-sambian HP-an, ditambahin nanti. Ya, memang rasanya, alah aku kerja sungguh-sungguh ini, ya apa hasil nih. Kalau kita kerja sungguh-sungguh dengan iman, itu nanti wujudnya itu, belakangnya itu pasti ada sesuatu yang baik. Tapi seringkali kita pikir minta cepet-cepet. Wah, kerja di sini bayaran gak mudah-mudah. Sengaja aja. Ya. Saya dulu orangnya itu kalau tidak kerasanan. Ya. Nah itu seringkali manusia itu tidak kerasanan. Apalagi bayarannya sedikit. Kepengennya pindah sini, cepet cari yang tinggi. Ya. Bisa, kadang-kadang bisa. Tapi ya itu konditnya kurang baik. Kalau ditanyai pengalaman kerjanya, ya, di sini setengah tahun, di sini 5 hari, di sini 3 bulan. Waduh, wong iki kerja ta dulinan. Konditnya seperti itu kan, ditulis bikin riwayat hidup pengalaman kerja. Ya, hidup kita pendek, masa kerja kita mungkin bisa 30-40 tahun. Tapi kalau kita punya kondit mungkin harus pindah kerjaan, atau karena pindah luar kota atau sesuatu harus pindah pekerjaan, ya, keluar dari pekerjaan yang lama, konditnya ditulis pengalaman kerja cuma 1 kali di tempat ini 30 tahun. Kira-kira diterima enggak? Oh pasti diterima. Kenapa kok kamu keluar? Iya saya harus pindah keluar kota, menjaga orang tua. Oh pasti diterima, saudara. 1 kali di tempat kerja puluhan tahun. Ini orang taat, setia, tidak neko-neko. Amin. Tapi kalau konditnya 1 hari di sini, 3 bulan di sini, setahun di sini, aduh, ya diterimalah. Dilihat aja nanti gimana. Ya, dimonitor terus. Tapi kalau yang 40 tahun ini mungkin 30 tahun tidak dimonitor. Dia percaya orang pasti ini baik, sungguh-sungguh setia. Haleluya. Nah, jadi selaku yang kasih Tuhan, ya Tuhan ingin kita lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Nanti semuanya itu ya Tuhan bisa atur dengan sempurna. Haleluya. Perkara jasmani itu bagi Tuhan itu gampang, ya. Sebetulnya sangat gampang. Tuhan mau berkati itu ya sangat mudah. Haleluya. Kalau saya merenungkan ya anak saya Vindu sama Hana ini, ya. Dipikir-pikir dulu jadi guru. Ya jadi guru sekolah itu bayarannya sedikit, ya. Kerja apa Tuhan ini kalau sampai tua jadi guru ini tidak bisa apa-apa, ini tidak bisa nyelengi, tidak bisa beli ini beli itu. Tuhan ada buka jalan, ya. Tahu-tahu usaha stiker sampai sekarang ini kira-kira berapa tahun ya, 5-7 tahun ya, mulai dari keluar dari sekolah ngajar di Pondok Chandra itu Fashion School. Ya, mengerjakan stiker sampai sekarang itu berkat mengalir terus, walaupun tidak melu ber tidak, tapi pas butuh Tuhan berikan berkat. Itu yang Tuhan izinkan. Kalau saudara mau hidup suci, hidup kudus, hidup benar, itu sebetulnya firman Allah mengajar kita harus bekerja dengan kedua belah tangan kita. Tidak pakai tangannya orang banyak.
Itu aturannya seperti itu. Tapi orang kepengen sugih, pakai tangannya ribuan orang. Satu pabrik 1.000 orang, berapa tangan? Kalau 1.000 orang 2.000. Hasilnya luar biasa. Masalahnya luar biasa. Kalau bangkrut luar biasa. PHK, bayari 1.000 orang. Stres, bisa bunuh diri bosnya. Tapi kalau kita kerja dua dengan kedua belah tangan kita, ya, dengan kesucian, kekudusan, keadilan, kebenaran, Tuhan pelihara, Tuhan cukupi terus. Amin. Pas membutuhkan, Tuhan mengadakan. Ya. Waktu saat mau membutuhkan beli perabot, waktu menikah, mau masuk nikah, ya, tidak ada uang, Tuhan bisa sediakan. 1 bulan itu bisa dapat berapa waktu itu? Ya, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Tahu-tahu order itu bisa masuk 1 hari itu bisa dapat pemasukan bersih itu sekitar 20 juta. Ya, bikin stiker tok, kayak mainan, gambar-gambar, ngeprint, bikin logo-logo seperti mainan gitu. 1 hari bisa 20 juta. Mujizat Tuhan. Waktu anak mau operasi sesar, melahirkan, ya, uangnya tidak ada pas-pasan. Tuhan bisa sediakan, ya, order banyak, ya. Mau masuk rumah sakit yang murah-murah, ya. Istri saya kalau masalah-masalah seperti itu tidak mau. Sudah cari yang terbaik, nanti Tuhan yang menyediakan. Ya, istri saya kan seperti itu orang. Iman Tuhan yang menyediakan. Ya, namanya anak itu. Ya apa sih? Ya, nuruti mama atau nuruti aku. Ya wis percaya sama mama. Ya. Order datang banyak. Sehingga uang operasi, rumah sakit semua Tuhan sediakan. Amin. Pas butuh, pas ada. Tuhan kepengen sebenarnya seperti itu. Seperti waktu 5 roti 2 ikan, banyak orang saat itu butuh ngasih makan 5.000 orang. Pas itu Tuhan menyediakan. Tidak diam-diam kalau ada orang kumpul kemudian Tuhan menyediakan berkat, enggak. Pas butuh orang-orang yang lapar, sudah 3 hari ikut aku, kalau pulang disuruh pulang tidak makan, semaput di tengah jalan. Tuhan bikin mujizat, 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Tidak terus-terusan, tapi tepat pada waktunya. Masa kita ini butuh sesuatu itu terus-terusan? Butuh mendadak terus-terusan? Enggak. Anak mungkin mau masuk perguruan tinggi, mau masuk pernikahan. Nah, saat-saat momen-momen seperti itu, butuh atau waktu itu? Pasti butuh. Tuhan sediakan. Amin. Jadi enak, saudaraku, hidup seperti itu sebetulnya enak. Tapi banyak yang tidak bisa. Kepengen punya stok. Padahal Tuhan bilang apa doa Bapa kami? Berikan makanan kami pada hari ini lebih-lebih. Apa secukupnya? Siapa yang lebih-lebih angkat tangan? Itu melawan firman. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang apa? Siapa yang ngomong lebih? Ada? Secukupnya. Kita minta apa? Lebih Tuhan. Seluya beras sak keranjang sak karung gantek belagu. Kalau sampai punya simpanan banyak sampai rusak dibuang, tanggung jawab sama Tuhan. Dikae pelem sak keranjang dintekno dhewe, keleleken. Ya, keleleken sak peloke, Saudara. Hati-hati, Saudara. Ya, jadi berkat Tuhan itu bukan untuk kita sendiri, dibagi-bagi. Nanti Tuhan alirkan lagi berkat. Jangan disimpan diri. Dapat berkat gula 1 karung, dintekno ngombe pagi, siang, sore, malam kopi. Besok jadi pabrik gula, masuk rumah sakit. Dikasih minyak, ini waktu kapan itu minyak mahal ya. Dapat berkat minyak 20 liter, goreng terus goreng ya. Kolesterolnya naik, masuk rumah sakit. Dintekno dhewe. Ya. Padahal kasih cukup, hari ini cukup. Tidak ada ya, berhenti dulu sembahyang. Tuhan sediakan lagi. Amin. Hidup cukup itu paling enak. Ya. Kalau hidupnya lebih-lebih,
diutangi kiri kanan muka belakang, gak diwehi gegeran rame, keluarga putus hubungan, medhit dulurku iku, duwe akeh gak dibagi-bagi lagi, karena lebih. Jadi lebih ini punya arti dua macam, lebih yang positif juga lebih yang negatif. Ya, haleluya. Jadi mari kita mau memiliki lebih yang positif, haleluya, yang cocok dengan firman Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, pengenalan akan Yesus ini nomor 1. Ya. Hosea 6 ayat yang ke-6, di catatan tidak ditulis, saudara tulis saja. Hosea 6 ayat 6, itu Tuhan itu lebih suka pengenalan akan Tuhan. Ya. Lebih suka. Jadi lebih. Itu yang diingini Tuhan itu lebih. Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, jadi ini ada nilai lebih. Tuhan itu cari yang lebih secara rohani. Haleluya. Sebab apa? Kalau kita memiliki kasih setia, pengenalan akan Tuhan lebih, pengenalan akan firman lebih, itu hal yang mulia, itu yang kekal harus kita dapatkan. Jangan sampai kita ini dapat fana tok, kemudian tidak dapat yang kekal, dapat yang di dunia tok, tidak dapat yang di sorga. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau dapat Kristus itu lebih mulia. Yang lain dikatakan seperti sampah. Ya. Memang kita masih butuh sampah, ya. Perkara-perkara dunia ini seperti sampah, ya. Tapi kita masih membutuhkan, ya, sandang, pangan, papan. Haleluya. Tapi kita harus cari yang mulia, ya. Pengenalan akan Yesus itu lebih mulia. Mulia itu apa? Maksudnya mulia itu kekal, ya. Seperti logam mulia itu apa? Emas, ya. Itu dibakar bagaimanapun tetap emas, ya. Itu logam mulia. Jadi seperti besi atau apa, ya. Kalau besi ya dibakar ya jadi besi, ya. Tapi yang dimaksud mulia ini nilainya lebih tinggi dari yang lain, ya. Emas itu lebih daripada besi, perak, tembaga, ya. Itu emas mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan ingin limpah dalam perkara-perkara yang kekal. Untuk siapa? Untuk umatnya, untuk kita ini. Maleakhi 3 ayat 10. Ya, lanjut, Maleakhi 3 ayat 10. Ya, waktunya hampir habis. Nah, saya tidak usah bacakan ayat ini, saudara sudah seringkali mengerti ayat ini, ya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar arti rohani. Saya tidak usah mengajarkan perburuan, semestinya saudara sudah ngerti sendiri. Tapi pada pagi hari ini kita berbicara tentang hal rohani, ya. Apa dikatakan? Bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Maksudnya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku, di rumah Tuhan. Ya, di gereja itu kita dapat makanan rohani, bukan sekedar cerita dongeng, tapi makanan rohani itu yang menghidupkan rohani kita, makanan rohani yang menyegarkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, mentobatkan kita. Itu makanan rohani, supaya ada persediaan makanan. Firman Allah dibukakan, rahasianya dibukakan. Itu makanan, bukan sekedar makan biasa.
Itu makanan istimewa. Kalau pengertian rohani dibukakan, yang dulunya saudara tidak mengerti, kemudian jadi mengerti, itu makanan yang mahal. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan ini menyediakan waktu, tidak kerja, tidak cari uang, baca firman Allah, berdoa, kerja kok baca firman Allah, berdoa. Ini perkara yang kekal, supaya di rumah Tuhan itu ada persediaan makanan, bukan camilan. Makanan sama camilan lain enggak? Camilan sama makanan lain enggak? Camilan ya roti apa kayak makanan kecil, makanan ringan. Tapi makanan itu menguatkan, menyehatkan, menumbuhkan. Amin. Itu firman Allah yang dibukakan. Itu rahasia firman Allah yang dibukakan. Nah, jemaat Tuhan perlu firman Allah yang dulunya tidak mengerti, sekarang mengerti. Jadi maksudnya perpuluhan itu supaya hamba Tuhan ini nggak mikir lagi menemangan opo ya, anakku dipangannya opo, aku dibangun pakai opo, nggak mikir seperti itu. Tapi yang dipikirkan apa? Bagaimana dapat rahasia firman Allah dibagikan jemaat. Jemaat mengerti, jemaat bertumbuh, jemaat cinta Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan sudah kalau jemaat ini mengenal Yesus. Istilahnya kalau anak itu ditinggal kemana-mana, suami ditinggal istri kemana-mana, istri ditinggal suami kemana-mana, aman, nyaman, selamat. Amin. Sudah tidak perlu khawatir, tidak ada kekhawatiran lagi. Ya. Haleluya. Jadi supaya di rumah Tuhan ini ada makanan yang menguatkan, yang menyehatkan, yang menumbuhkan, sehingga jemaat bertumbuh mengenal Tuhan. Kalau ada sakit apa-apa, kalau zaman dulu Saudara ya, jemaat itu kalau sakit malam-malam, tengah malam bangun nih pendeta nih. Ya, dulu pernah ada jemaat di sini tahun berapa ya? 90-an begitu ya, 90 2000-an. Jam tengah-tengah malam, jam 2 malam. Ada orang datang, "Pak, tolong bapak saya ini sakit keras ini mau meninggal." Jadi tengah malam kita tidur dibangun Saudara ya. Diajak ke rumahnya untuk mendoakan. Padahal mereka percaya Tuhan, mereka bisa berdoa enggak? Seharusnya bisa berdoa, punya Tuhan. Karena enggak mengenal Tuhan, yaitu ngerepoti pendetone, titik-titik pendetone, "Pak, bantu doa." Tapi disuruh setia enggak mau, disuruh sungguh-sungguh enggak mau. Kalau sudah diberkati ya lupa sama Tuhan, lupa sama pendetanya. Jadi kita diberi makanan rohani ini supaya kita mengenal Tuhan, harap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mengandalkan sama Tuhan. Markus 16, 17, 18. Kita semua diberi kuasa. Sakit, doakan sendiri, tumpangi tangan sendiri. Rumahnya ada setan, anaknya diganggu setan, diganggu roh jahat, usir dalam nama Yesus. Jangan repoti orang lain. Bukan maksudnya pendeta tidak mau direpotin, enggak. Tapi jemaat tumbuh, amin, sehingga jemaat bisa bersaksi. Puji Tuhan, saya diberi kuasa oleh Tuhan, ngusir setan, sakit penyakit sembuh, ya. Nggak merepoti pendetaku. Ya. Kesaksiannya bagus nggak? Oh bagus. Oh imannya tumbuh, kuat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Maleakhi 3:10 ini secara rohani itu supaya ada makanan di rumah Tuhan. Ada firman Allah yang hidup, ada rahasia yang dibukakan, haleluya. Sehingga dikatakan supaya firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini tadi kita sudah baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 apa? 2 Petrus 1 ayat 8. Kalau semua berada padamu berlimpah-limpah, membuat kamu berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Kenal Yesus, tahu Yesus kuasanya sampai di mana, pertolongannya sampai di mana, tahu semua dan menjadi miliknya. Jadi kalau ada anak kita sakit, anak butuh apa belum bisa beli, ya tinggal sembahyang, punya Yesus. Yesusnya mati apa hidup, tinggal itu aja. Kalau Yesusnya hidup, ayo kita doa sama-sama. Ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Apa saja yang kamu minta, Tuhan berikan. Cuma jangan minta yang buat neko-neko.
Aku pengen ngemor terus, gak dituruti sama Tuhan. Ya. Aku kepengen apa yang kelihatan mataku tak beli, ya tidak dituruti sama Tuhan. Tapi kebutuhan-kebutuhan pokok yang betul-betul penting, ya, pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan jawab. Anak mau sekolah, mau melanjutkan ke sekolah, ya, mungkin kesulitan keuangan, bayar uang sekolah, kendaraan dan sebagainya, Tuhan bisa sediakan. Asal itu cocok sama kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi ayat ini mengatakan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Itu artinya apa? Tingkap langit itu sorga. Itu kunci kerajaan sorga. Kita ini diberi pengertian rahasia kerajaan sorga bagi orang percaya. Haleluya. Jadi bukan semua orang, ya, orang yang mau sungguh-sungguh nanti diberi, ya, dikunci rahasia kerajaan sorga. Markus 4 ayat 11. Kamu diberi tahu tentang kerajaan sorga, ya, sebab itu belajar, ya. Istri saya seringkali menyampaikan firman, intinya mengatakan apa? Baca. Wes mari Kejadian sampai Wahyu, baca lagi. Bahkan sampai kalau sesuatu firman diberitakan, sudah tahu kira-kira ini ayatnya di sini, ini ayatnya di sini. Bukan buat sombong-sombongan, tapi kita sudah tahu dan kita syukur, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan ayat di dalam hatiku, di dalam pikiranku, aku hafal ayat ini. Nanti waktu saudara membutuhkan pertolongan, apa yang sudah hafal itu keluar, ya. Yang keluar bukan kesumpekan, judek, tidak, firman yang keluar, ya. Firman penghiburan, firman pertolongan, firman kekuatan, itu nanti yang keluar, ya. Ayat-ayat misalnya kita menghadapi sesuatu yang belum selesai, Tuhan bilang apa? Sabar. Seperti sabarnya Ayub, ya. Sabar seperti para nabi, ya. Kalau kita timbul jengkel, mangkel, pegel, jangan balas, biar Tuhan, serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang balas. Tuhan itu hakim yang adil, kita ini bukan hakim, tidak boleh balas-balas sakar PDW. Nah, biar Tuhan yang balas. Itu ayat-ayat itu keluar semua nanti. Haleluya. Dalam kesesakan Tuhan bilang apa? Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ayat-ayat itu keluar, menghibur, menolong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi Malaki pasal 2 Malaki 3 ayat 10 ini itu berbicara berkat-berkat rohani. Nanti lainnya jadi ditambahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sehingga kita dikatakan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkat rohani Tuhan kepingin kita itu limpah. Apa? Limpah firman Allah. Tadi ayat-ayat yang hafal, ya. Nanti kalau ada orang tanya itu, kita tuh kadang-kadang mau saksi, ya, takut. Nanti kalau ditanyai gini, jawabannya gimana? Ya, ayatnya di mana? Nah, itu akhirnya tidak berani bersaksi, diem aja, ya. Tapi kalau kita ini limpah dengan firman, ya, limpah dengan doa, limpah dengan Roh Kudus, waktu bersaksi nanti Tuhan tolong. Kamu kok ngomong gini, nanti ngomong gini, ayatnya gini, keluar begini. Oh, ya, beberapa waktu yang lalu di AC3, ya, ada seorang bersaksi. Waktu dia bersaksi sama seseorang, tahu-tahu tuh dia itu bisa menjawab apa yang sesuai dengan firman Allah yang dia ingat, ya. Ini ngomongnya jadi lancar. Sampai dia sendiri heran-heran. Loh, kok bisa ya aku ngomong seperti itu tadi, ya? Padahal tidak tak siapkan, tidak tak hafalkan. Bisa keluar sendiri. Karena apa? Kita melakukan Tuhan yang mengerjakan. Filipi 2. Haleluya. Ayat 9 dan 10. Haleluya. Kita taat Allah yang mengerjakan. Filipi 2 ayat 12-13, ya. Haleluya. Itu sudah luar biasanya Tuhan. Haleluya. Nah, dari situ saudaraku, ya, kita akan mendapatkan berkat berkelimpahan. Itu kekuatan kita, ya, kekuatan kita. Habakuk 3 ayat 19. Walaupun mengalami kesulitan apapun, kesukaran apapun, itu nanti di dalam Tuhan ada kekuatan, ya. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Nanti saudara baca ayat 19 saja, ya. Ini ada kekuatan, ya. Seperti apa? Seperti Raja Wali, ya.
naik makin tinggi. Ada masalah, ada badai, naik makin tinggi. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Ya, ada kekuatan. Haleluya. Habakuk 3 ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Haleluya. Kita bisa kuat. Haleluya. Kekuatan bukan kita. Kalau kita menghadapi masalah persoalan tidak kuat, rasanya aduh kudu-kudu kayak iso nang gereja lah, percuma nang gereja. Masalahku gede, masalahku berat, gak mari-mari. Ya, kita bisa putus asa. Tapi selama kita mau meningkat lebih lagi, itu kita bisa mendapat kekuatan seperti Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, lebih cinta Yesus. Yang terakhir. Haleluya. Oh haleluya. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15, Tuhan bilang sama Petrus begini, ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih? Itu perhatikan ke ayat itu. Ada kata-kata lebih daripada mereka ini, daripada teman-temannya. Jadi Petrus ditanya sampai 3 kali. Orang kalau sampai ditanya 3 kali, nggak enak semua. Waduh, aku gak kena dipercaya. Kok ditanya iping telu. Artinya apa? Tuhan kepengen kita itu punya jawaban dari Tuhan yang keluar dari dalam hati. Betul-betul Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Sampai Petrus ini istilahnya menangis. Tuhan, Engkau tahu, aku ingin mengasihi Engkau. Memang Petrus mengasihi Tuhan, tapi kasih yang pertama itu dari daging, ya, dengan kekuatannya sendiri. Waktu Tuhan mau dibunuh, dia bilang, Tuhan, aku mau mati bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Tapi akibatnya apa? Petrus menyangkal 3 kali. Itu karena Petrus belum mengalami jamahan kepenuhan Roh Kudus. Tapi setelah Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya, mulai Kisah Rasul 1 terus sampai seterusnya, Petrus jadi orang yang luar biasa. Betul-betul mengasihi Tuhan dengan kasih ilahi. Betul-betul siap mati untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu, ya, kasihnya yang Tuhan minta. Lebih cinta Yesus dari teman-teman kita. Lebih cinta Yesus daripada suami, istri, anak. Betul kita harus cinta, tapi ada batasnya. Yang nomor 1 siapa? Tuhan. Suami bisa mati, istri bisa mati, anak bisa mati. Suami bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, orang tua bisa mati, anak bisa mengecewakan. Tapi hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Sebab itu cintai Dia. Sebab namanya manusia itu pasti cepat atau lambat pasti akan mengecewakan, menyusahkan, membuat jengkel, mangkel, pegel, itu pasti bisa. Ya, tapi Tuhan tidak. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat yang ke 3 sampai 11 tadi nanti saudara baca lagi ya di rumah. Haleluya. Jadi kesimpulannya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. 2 Petrus 1 ayat yang ke 8. Ya, lebih. Ada nilai lebih, ya. Bukan berarti terus kita ini ya kalau lebih sungguh-sungguh itu wis enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau kerja apa-apa, baca Alkitab tok sama sembahyang. Ya bukan seperti itu. Tapi lebih dari itu semuanya, ya, tindakan kita juga hati kita terus merindu Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja kita terus ingat Tuhan. Kemarin waktu saudara liburan senang-senang sama keluarga di desa, di kampung, di pariwisata, apa ingat Tuhan? Kalau namanya lebih, di mana-mana eling Tuhan, ya, eling Tuhan. Oh, ini ciptaanmu semua Tuhan. Tolong jiwa-jiwa ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di sini yang belum percaya Engkau Tuhan, selamatkan. Itu namanya cinta Tuhan, lebih. Jadi bukan lebih terus ndekem aja ya, terus melakukan yang ekstrim-ekstrim, tidak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan membuktikan kita lebih mengasihi Dia. Ya, membagi, memberi dan sebagainya. Puji nama Tuhan, ya. Ada orang yang lebih sungguh-sungguh lagi
itu banyak berkatnya, ya. Tidak tersandung, tidak terjamah, tidak tergoda, tidak terpancing, tidak berbuat dosa, tidak tercemar, tidak berdusta, tidak bercela, macam-macam, ya. Karena apa? Cintanya lebih. Haleluya. Ya, saudaraku, biarlah firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, ya. Kita mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Mari, ya. Nyanyinya enak, ya. Tapi prakteknya kita minta pertolongan kekuatan Tuhan. Betul-betul mengasihi Tuhan lebih dari segala yang kelihatan mata. Yesus tidak kelihatan, ya. Tapi Tuhan mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dengan wujud apa? Yang kelihatan. Sesama manusia di sampingmu, ya, itu Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasih Tuhan itu nomor 1, kasih sesama itu nomor 2, dan seterusnya, ya. Jadi kasih sesamamu itu yang paling dekat itu siapa? Kasih orang yang paling dekat. Kalau saya paling dekat sama siapa? Bojoku. Ya. Mengasihi, mengampuni, melupakan yang salah, mungkin salahnya tetap ingat, tapi sudah tidak memperhitungkan lagi. Itu Tuhan bilang, ngasih sing ketok ae gak iso ngasih Tuhan. Tuhan itu gak ketok, omong kosong, ya. Jadi buktinya kasih itu wujudnya apa? Mengasihi yang ketok moto, orang sing bencekno, ya. Siapa? Suami saudara tidak pernah bencekno? Itu malaikat lah. Wis jadi malaikat suami saudara, ya. Suaminya Bu Henry tidak pernah bencana, wis jadi malaikat lah, ya Pak, ya. Itu saudara orang yang menjengkelkan, merugikan, bahkan apa? Mengasihi siapa? Musuh. Saudara dimusuhi, saudara jangan cari musuh, tapi kalau kita dimusuhi, ampuni dia, doakan dia. Itu namanya mengasihi lebih. Kalau mengasihi sama orang yang podo api, oh kamu baik, kamu ngasih aku 10.000, tak balik no, ya, 15.000 misalnya, seperti itu. Kan lebih misalnya, lebih 5.000. Bukan seperti itu, ya. Kalau mengasihi orang baik, orang dunia bisa, kita malah kalah. Mengasihi orang sama-sama baiknya, tapi mengasihi musuh itu nilainya lebih. Tuhan bilang kasihi musuh, doakan dia, ampuni, beri kepada dia. Aduh Tuhan, durung iso belajar. Kita semua masih banyak yang belum bisa. Kita mau belajar. Tuhan beserta kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa supaya Tuhan memberikan nilai yang lebih lagi buat saudara saya, dan Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi, ya, mendalam lagi, sehingga saudara dan saya di tahun 2023 ini bertumbuh semakin lebih lagi. Dunia bilang hari-hari ini, tahun-tahun ini tahun yang gelap, tapi anak Tuhan makin bersinar terang. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Tuhan Roh Kudus, Allah kami yang hidup, firman yang hidup. Haleluya. Engkau membuat kami, haleluya, meningkat lebih lagi mengasihi Engkau, mentaati firman-Mu, mengasihi firman-Mu, melakukan seluruh kehendak Tuhan, supaya satu saat Tuhan, haleluya, kami boleh tinggal bersama-sama Engkau selama-lamanya, masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan ibadah kami, berkati pengertian kami, tambahi kekuatan, kesehatan kami, hikmat untuk belajar firman-Mu, untuk taat firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan kami berkat yang lebih lagi, khususnya berkat-berkat rohani. Dan kami yakin berkat jasmani itu akan menyusul sesuai dengan apa yang kami butuhkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Tibakan di rumah dengan selamat. Kalau pergi ke tempat yang lain juga Engkau jaga, Engkau sertai, lindungi, Engkau amankan, Engkau selamatkan, sehingga kami boleh tetap dalam pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Bahkan kami mendapatkan berkat yang lebih dalam kehidupan rumah tangga kami, usaha pekerjaan,
Dalam anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberikan berkat yang lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apa yang dikorbankan, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang membalas, bukan pas-pasan Tuhan. Engkau memberikan berkat yang lebih lagi, sehingga umatmu boleh menikmati berkat Allah yang luar biasa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, minggu depan disertai perjamuan kudus. Kita sudah masuk bulan Mei. Puji nama Tuhan. Haleluya.